yang sudah terjadwal untuk ziyadah? Masih ingat ya? Urutannya masih ingat? Halo? Cek. Jelas suara saya? Untuk yang Jelas, Ustaz. yang sudah terjadwal di kelas untuk setoran. Jadi silakan sesuai urutan yang ada ya. Jika sudah siap, lanjut surat berarti ya, masih di juz 30. Berarti kalau kemarin baru An-Naba atau An-Nazi'at, berarti lanjut Abasa dan seterusnya. Dan Ana mohon izin sebentar, Ana harus wudhu dulu, batal ya. Jadi mohon izin dulu ke kamar mandi ya untuk wudhu. Bagi teman-teman yang belum mempunyai wudhu, silakan wudhu terlebih dahulu. Mohon izin ya. Nah bagi yang setoran, silakan tanpa melihat mushaf dan antum membacakan hafalannya, disimak oleh semuanya. Tapi yang mengkoreksi cuma satu orang, yaitu dari ke 6 orang ini ya. Cuma satu orang aja yang yang mengoreksi bila ada kekeliruan, loncat ayat ataupun ada kesalahan. Jangan semuanya mengkoreksi ya, nanti gaduh. Bisa dipahami ya? Yang belum maksud jadwal gimana, Sat? Yang belum masuk jadwal, antum sudah mengisi G-form yang kemarin di share? Belum ya? Belum, Sat. Kemarin tuh Google-nya error. Silakan nanti Iya. Anda akan Anda reshare ya, Anda akan kirim ulang dan antum isi dulu G-form itu, nanti Anda analisa dulu ya. Apakah antum masuk ke sini di kelas atau di hari Sabtu dan Ahad di weekend. Oke? Baik, Sat. Baik. Barakallahu fikum. Silakan ya, langsung dimulai saja. Nabda bil basmalah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati warqa wan nasyiqati nasqa was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma idin wajifah absaruha khasi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fasarafa nada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Lanjut, Kang Deden. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت عنه فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.
Mangga Kang Gupron. Langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Lanjut, lanjut. Lanjut Kang Ana Ustaz. Raja. Ana belum anaziat, mungkin sekarang anaziat dulu kali Kang ya. Tes. Pendengaran enggak Kang? Naam. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan wan nashitati nashtan was sabihati sabhan fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة يوم ترجف الراجفة تتبعها Innama فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة فإذا هم بالساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Sudah berapa orang? Cek. satu lagi Ustaz. Ya, mangga dituntaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة ثم خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم أنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم صل. Baik. Alhamdulillah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mohon semuanya menyimak ataupun mengikuti kelas ini dengan tertib, khidmat ya. Silakan bagi yang tidak mempunyai halangan apapun mohon di on cam sebagai bentuk adab dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa kabar teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Para hamba Allah yang soleh. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga makanan minuman yang baik-baik. Saat ini cuaca khususnya di Bandung ya sedang lembab, kadang dari pagi sampai siang panas gitu ya, kemudian dari ba'da zuhur langsung gemercik hujan. Jadi mesti dijaga kesehatan sebagai bentuk hifzun nafs, menjaga jasad ini yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, alhamdulillah dari yang sudah tasmi tadi ataupun yang ya setoran ziyadah ya, dan teman-teman yang pekan lalu ataupun pekan kemarin yang sudah store juga ya, baik itu melalui voice call ataupun voice note.
muncul sebuah kesimpulan, dan ini mohon maaf cakap. Kesimpulannya adalah bahwa memang kita mesti dan harus dan jangan apa? Jangan berhenti belajar. Ya, mesti belajar. Masih terdapat banyak PR. Ana harus ungkapkan ya kejujuran ini. Karena memang harus jujur. Jadi tidak merasa ada tekanan dari antum. Saya jangan jujur. Meskipun bacaan saya kurang baik, tapi Ustadz harus bilang ya bahwa bacaan saya baik. Nah gitu juga ya. Antum siapa gitu ya. Nah, masih banyak terdapat lahan ya, baik itu lahan khafi, bahkan lahan jalli yang bisa merubah makna ya. Kemarin kita sudah bahas lahan, silahkan di murajaah, diulang kembali materinya. Bila mana yang tidak dipahami silahkan ditanyakan dan didiskusikan. Yang khawatir ini lahan-lahan jalli, padahal antum di samping nanti mempunyai kapasitas ilmu yang akan antum enyam di sini ya, yang akan antum raih di sini ya, yang KPI misalkan ya punya keahlian khusus, yang HES juga sama punya keahlian khusus ketika lulus dari Darut Tauhid, STAI Darut Tauhid ini. Tapi di samping itu antum pun mempunyai amanah, yaitu menjadi ad-da'i ilallah, seorang dai ya, ad-da'i ilallah. Meskipun nanti latar belakangnya berbeda ya, backgroundnya berbeda, kemudian kapasitas ilmunya pun berbeda, ada profesinya pun berbeda. Tapi apapun profesinya, antum tetap akan diberikan amanah ataupun ya menjadi seorang dai ilallah. Nah, seorang dai ya, kan tidak mungkin seorang dai itu gak harus dimimbang ya. Seorang arsitek pun bisa menjadi dai. Seorang oceanografi itu pun bisa jadi dai. Seorang fotografer pun bisa jadi dai. Biasanya seorang dai tidak terlepas daripada Al-Quran dan Sunnah ketika mengucapkan sebuah dalil. Nah, sedangkan bagaimana antum bisa menyampaikan kalamullah, kalamur Rasul, jika lisan kita masih terdapat banyak sekali lahan, baik itu lahan khafi maupun jalli. Dan dua-duanya, mohon maaf, bukan ilham yang mengatakan semua itu, tapi ulama. Haram. Ya. Lahan khafi dan jalli itu haram. Berikut turunannya. Ya, antum bisa murojaah lagi materi. Dan materi Quran ini untuk semester 1 dan nanti 2 mungkin kita batasi karena kita nggak belajar tafsir di sini. Kita enggak bertadabur ayat di sini, kita enggak belajar ulumul Quran, mungkin hanya nyomot-nyomot saja. Kitab ulumul Quran terpopuler, mungkin antum pernah dengar bukunya Al-Itqan karya Al-Imam As-Suyuti. Kita enggak belajar itu secara komprehensif, tidak ya. Tapi kita lebih fokus di penjagaan keaslian Al-Quran. Bagaimana kita berupaya menyempurnakan bacaan Al-Quran. Dikenal dengan tajwid. Baik itu tajwidul huruf ataupun tajwidul kalimat. Itu aja dulu. Ya. Itu aja dulu. Begitu ya. Nah, yang Anda dengar, yang Anda simak daripada bacaan-bacaan antum, calon-calon, Masya Allah ya, muharrik, mujaddid, ad-da'i ilallah, para
muallimul Quran mungkin nanti bisa jadi. Mungkin proses. Dan yang Ana dengar masih banyak sekali ya lahan-lahannya ketika antum setoran itu. Maka Ana bilang ya tidak apa-apa, antum tetap semangat saja dan istiqomah. Terus sambil jalan sambil kita perbaiki memperbaiki, berupaya memperbaiki. Hafalan terus saja berjalan. Karena pun kita diikat dengan lembaga ya, kemudian waktu kita terbatas, pertemuan kita terbatas, maka tentu tidak akan bisa kita ambil ya secara utuh, namun masih ada yang bisa kita kejar. Karena Quran dalam konteks menyempurnakan bacaan ataupun menjaga keaslian Al-Quran dilakukan dua pendekatan sebagaimana di awal sudah disampaikan, yaitu pendekatan secara teori atau diroyatan, yang kedua pendekatan secara praktek bunyi talaki atau riwayatan. Diroyatan teori, riwayatan praktek, itu dua. Dan yang akan kita selalu anak ulang-ulang ini mungkin prakteknya atau riwayatan secara riwayatan mungkin hanya 20% atau 30%. Nah, sisanya kita memang akan banyak sekali teori ya, teori. Karena dengan semua keterbatasan ini. Tapi tentu saja tidak mengurangi keutamaan di dalam belajar, insya Allah. Nah, dari kasus antum, kasus kita semua, yang masih terdapat banyak sekali lahan itu, kira-kira jika timbul sebuah pertanyaan, bagaimana dong agar kita terhindar dari lahan itu sendiri? Agar di lisan kita tuh hilang gitu lahan. Gimana caranya menghilangkannya? Silakan ungkapkan pendapat antum sekalian. Gimana caranya? Talaki, Ustaz. Talaki. Good idea. Ada lagi? Ada lagi? Dengar artis adalah hantu naon ya. Apa jangan-jangan masih asing di telinga kita, apa itu lahan? Gimana? Ada masih cuma satu orang yang jawab? Sebentar, ini semuanya pada kenal nggak sih? Muhammad Nazar, nih dampingan sama Syamsul. Kenal nggak? Tidak kenal. Ya. Padahal berdampingan loh. Di sini padahal dampingan. Coba antum usap kepalanya. Kepala Samsul, bisa? Ini dia dampingan. Nah, buka sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah, itu. Kemudian siapa itu? Ferry Supriyadi dampingan dengan Muhammad Ghazi. Coba antum senyum ke kiri. Ini direkod lah. Ke kiri. Nah, gitu. Cie. Antum kenal nggak nih? Gimana mau berkah ini belajar sama teman sendiri aja nggak kenal ya? Kenalan nggak di awal? Kenalan nanti ya, saya dari Jogja, saya dari Maluku, kenalan. Mungkin karena memang jarak juga yang memisahkan ya. Mudah-mudahan nanti pas ketemu saling rangkul-merangkul. Baik, kembali lagi. Gimana tadi supaya kita terhindar atau malah bisa menghilangkan lahan itu sendiri? Tadi ada yang jawab talak. Ya. Itu upaya terbaik. Ya. Jadi supaya terhindar ataupun menghilangkan lahan-lahan yang masih nempel di lisan yang penuh keluh ini, yaitu dengan ngaji gitu ya, belajar talaki. Gimana dong kalau di sini sulit talaki?
ya minimal teorinya dulu. Ya. Teorinya dulu, setelah paham teori, baru sambil berjalan, sambil setoran, itu sambil talaki. Dan saya izin setoran, tapi mohon dikoreksi bacaannya. Itu the best. Ya. Kayak kemarin ada salah satu di antara saya setoran surah An-Naba, tapi mohon dikoreksi bacaannya, di mana kesalahannya, di mana kekeliruannya. Oh semua, oh makasih, ya. Semua keliru ya. Ya gitu, bagus. Ya. Nah, bahkan antum, bagi antum yang pernah mengajarkan Quran, ataupun mungkin bisa jadi salah satu di antara antum ada seorang mu'alimul Quran, ataupun antum sedang belajar di pondok tertentu, kemudian sambil kuliah, atau antum seorang imam masjid yang istiqomah dengan Quran, atau antum seorang ayah, ayah yang kuliah sekarang, baru kuliah sekarang, yang setiap pada maghribnya mengajarkan anaknya Quran, ya. Ada nasihat sekaligus warning, ya, peringatan, anjuran dari seorang imam yang menjadi pakar di bidangnya, menjadi rujukan seluruh dunia dari zamannya sampai kini. Siapa beliau? Al-Imam Ibnul Jazari, atau Muhammad bin Muhammad Al-Imam Ibnul Jazari. Di bab awal muqaddimah, beliau menyebutkan idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lam. Hei para pembelajar, para muallimul Quran, para ayah yang senantiasa mengajarkan Al-Quran, para abang-abang yang suka ngajarin Quran di madrasah, di musola samping rumahnya, sebelum kalian menghatamkan Al-Qur'annya, idh wajibun, wajib bagi mereka itu yang tadi disebutkan, alaihim, kepada mereka, muhattamu, ya, sebelum mereka menyelesaikan menghatamkan Al-Qur'an, apa? Qabla syuru'i awalan ayya'lam. Mesti diketahui terlebih dahulu tentang sesuatu. Apa sesuatu itu? Harus belajar dulu sesuatu sebelum mereka mengajarkan ataupun belajar, ya, Al-Quran lebih jauh. Mesti belajar dulu sesuatu sebelum semua itu. Apa sesuatu itu? Dilanjutkan oleh beliau. Makharijal hurufi was sifat liyalfizu bi afsahil lughat. Belajar dulu makharijul huruf yang baik. Kalau antum nanya ke masyaikh pertanyaan ini, Syekh, bagaimana langkah awal sebelum mempelajari Quranul Azim ini, Al-Quranul Azim yang maha agung, maha luas manfaatnya? Pasti jawabannya belajar dulu makharijul huruf was-sifat yalfizu bi afsahil lughat. Belajar makharijul huruf, belajar huruf dulu yang benar beserta sifat-sifatnya. Agar apa? Liyalfizu bi afsahil lughat, agar ketika mereka melafazkan Al-Quranul Azim, dilafazkan bi afsahil lughat, dilafazkan dengan sepasih-fasih bahasa, yaitu ya sebagaimana orang Arab, bahkan orang Arabi pun tidak semuanya fasih ketika membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, agar benar nyampein Qurannya. Gitu. Nah, yang akan kita bahas kali ini dari dua pendekatan itu, riwayat dan dirayat. Kita ambil salah satunya, yaitu dirayatan ataupun teori. Yakni kita akan membahas sebagaimana yang dianjurkan tentang pengenalan huruf, ya, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarqiq. Ini tiga aspek ini adalah
eh, apa 3 aspek untuk menyempurnakan huruf ataupun kalau dibalik sempurnanya sebuah huruf, maksudnya di sini huruf Qur'aniyah ya, ataupun huruf hijaiyah, abjadiyah sama huruf Qur'aniyah, sempurnanya huruf itu adalah ditinjau dari 3 aspek ini. 1, makharijul hurufnya harus tepat, baik dan benar, mengetahui sifatul huruf agar bisa membedakan. Kemudian tafkhim tarqiq, tebal tipis, harus tahu mana yang huruf yang selamanya tebal dalam semua kondisi ketika kita baca. Kemudian kondisi sukun, kondisi harokat, kondisi harokat fathah, kasrah, dhammah, ada itu huruf yang selamanya tebal. Ada juga huruf yang selamanya tipis, kebalikannya. Ada juga huruf yang harus dibaca tebal dan harus bisa dibaca tebal dan juga bisa dibaca tipis dalam kondisi tertentu, dan kita harus tahu. Jangan sampai kita baca alladzina hum 'an salatihim sahun. Ketika nun sukun menghadapi shad itu terdengar tipis karena kita memang tidak tahu secara teori. Padahal nun sukun atau tanwin menghadapi huruf isti'ala yaitu shad dalam hal ini itu mesti tebal. Yang tadinya flat, salatihim, mestinya menebal. Salatihim sahun atau min qablikum, keliru, min qablikum, flat. Coba secara simai, secara pendengar orang awam, bunyi qaf itu atau bunyi nun sukun di sana tebal atau tipis? Min qablikum, tebal atau tipis? Halo, hadirin? Itu khutbah Jumat itu. Tebal atau tipis? Tebal, Ustaz. Oke, ada yang nyebut tebal ya. Coba ya yang bacaan yang kedua. Min qablikum. Tebal tipis. Anda ulangi lagi. Yang pertama, min qablikum. Yang kedua, min qablikum. Yang mana yang tebal? Yang kedua. Tadi pertama tebal. Kedua. Karena memang belum disentuh secara teori, apalagi secara riwayat. Nah, kita akan pelajari ini sebagai pengenalan huruf ya. Baik, sebentar. Insya Allah kita mungkin dalam waktu dekat ini atau teman-teman pernah mendengar, jadi gini, kita rujukan untuk tajwid level dasar itu sekurang-kurangnya memang ada banyak, tapi tetap muaranya nanti ke matan Muqaddimah Al-Jazariyah karya Al-Imam Ibnu Jazari. Tapi minimal antum kenal 3 buku ini, 3 kitab ini, 3 matan ini. Kalau antum ingin belajar tajwid secara komprehensif, khususnya level dasar. Pertama, ada matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, fi Tajwidil Quran. Pernah dengar? Matan Tuhfatul Atfal. Kemudian ada matan As-Salsabil Syafi, matan As-Salsabil. Itu pun merupakan matan tajwid ilmiah rujukan juga. Yang ketiga, muara ilmu tajwid, yaitu matan Muqaddimah Al-Jazariyah atau dikenal dengan matan Jazari, matan Jazariyah. Ada Imam kalau tadi Tuhfatul Atfal karya Imam Sulaiman Al-Jamzuri, matan Jazariyah karya Imam Ibnu Jazari. Kalau As-Salsabil Syafi karya Syekh siapa? Lupa. La haula wala quwata illa billah. Utsman, Syekh Utsman. Baik. Nah, insyaallah dalam waktu dekat ini Anda sudah membuat buku handout
atau mungkin bisa disebut mukhtasar, atau kalau syarah mungkin Anda masih malu ya menuliskan syarah Tuhfatul Atfal di sini. Ini proyek pertama dulu untuk hadiah untuk antum para pembelajar Al-Qur'an ya, para pecinta Al-Qur'an. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan rilis ya, Handout Tuhfatul Atfal. Ini bentuk fisiknya kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Mohon doakan semoga dalam waktu dekat ini buku ini selesai dicetak, ya, selesai diedit dan dicetak. Ini takdimnya pada salah satu guru tercinta ya, yakni Syekh Hanafa Maulana. Silakan di googling jika ingin tahu siapa beliau. Beliau pembina utama Indonesian Al-Quran Center, ya, Indonesian Al-Quran Center, dan pemegang ataupun pewaris, salah satu pewaris Qiraah Ashrah Sugro dan Kubro. Untuk sanad Qur'annya 28 generasi terpaut antara beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Belum pewaris sanad-sanad matan tajwid ilmiah yang lain. Gitu. Mohon doanya ya. Sip. Kita akan mulai dari sebentar. Pengenalan huruf. Ini kita teori ya. Ada? Ini masih PDF ya. Ada nampak nggak? Nampak ya? Ada Ustaz. Oke. Kesempurnaan huruf. Tentang kesempurnaan huruf. Sempurnanya huruf tadi sudah disampaikan di awal, ditinjau daripada 3 aspek. Sebentar. Ada ini. Ya, iklan sebentar. Yakni makharijul huruf, sifatul huruf, dan tebal tipis atau tafkhim tartib. Kita minimal menguasai ini dulu ya, secara teori. Tidak apa-apa, nanti praktik sambil berjalan, nyusul. Kita akan turunkan minimal antum nanti tahu peta-petanya ya, daripada tempat-tempat keluar huruf. Kemudian tahu sifat-sifatnya, apa itu lazimah dan aridah, dan juga mengetahui huruf mana yang selamanya tebal atau huruf mana yang selamanya tipis. Ini teman-teman helikopter view-nya, bahwa sempurnanya huruf itu ditinjau dari 3 aspek. Makharijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis. Ya, tebal tipis. Ini sebagai helikopter view. Jadi jangan kemana-mana pikirannya. Ya, kita akan turunkan dari mulai makharijul huruf dulu. Makharijul huruf secara bahasa apa, secara istilah seperti apa. Mungkin ini singkat saja ya, bahwa makharijul huruf, makharij ya, kalau kita ngambil referensi dari nanti contoh buku tajwid for everyone. Makharij jamak dari makhraj. Makharij jamak dari makhraj, tempat keluar. Sedangkan secara istilah tempat-tempat makharij jamak ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini masih tulisan bentuknya ya. Jamak dari makhraj sama. Ini beda dari buku ataupun dari kitab yang berbeda. Ini karya Syekh Abu Samah. Ini yang kami tulis sendiri ya. Makhraj jamak dari makharij jamak dari makhraj gitu ya. Secara istilah pun sama, tempat-tempat keluarnya huruf
yang membedakan antara satu dan lainnya. Tapi ini bukan kopas ya, maaf, karena kita hampir mempunyai jalur sanad yang sama juga. Tempat-tempat keluarnya huruf yang membedakan antara satu dan lain. Dah, itu singkat aja gitu. Karena itu teori. Ya. Pada dasarnya memang tetap kita harus mengetahui secara teori, tapi secara singkat, teori secara singkat, tapi alangkah baiknya tidak berhenti di teori, tapi lebih memperdalam kepada prakteknya. Ini sekilas mungkin gambar daripada makhorijul huruf, dan ini bisa didapatkan di mana saja. Ini karena belum dicetak, jadi sementara menggunakan gambar yang ada dulu. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman dari ilustrator ya bisa membantu menggambar makhorijul huruf versi sendiri. Jadi tidak nyomot dari orang lain. Tapi intinya begini, gambar daripada makhorijul huruf pada umumnya. Nah, kita akan petakan. Ingat ya, kita turunkan dulu nih tentang makhorijul huruf sebelum ke sifat dan tarkib. Nah, ini mesti kita kuasai berkaitan dengan peta makhorijul huruf. Dan di sini kami sudah petakan agar memudahkan antum, para pembaca Al-Quran, para pecinta Al-Quran. Ya. Silakan disimak. Ini sudah dibuatkan peta seperti ini, ya. Dan antum tinggal gigit saja. Ya. Kita perbesar. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Kita bahas dulu satu-satu. Di sini ada makhorijul amah atau makhraj umum. Nah, fokus dulu ke sini. Ada makhraj am, ada makhraj far'i, ada huruf. Makhraj am itu makhraj umum. Kemudian makhorijul far'iyah atau makhraj far'i itu cabangnya, makhraj cabang dan hurufnya. Kita bahas dulu yang makhraj am. Fokus. Kita turunkan. Makhraj am itu sekurang-kurangnya ada 5. 1, namanya al-jauf. Nah, kalau antum mempunyai daya ingat seperti Imam Nawawi, tidak apa-apa. Dilihat dan dicerna. Tapi kalau antum mempunyai kapasitas yang di bawah Imam Syafi'i, Imam Nawawi, silakan ditulis. Ya. Bisa jadi ini tidak akan ana share, ya. Atau bisa jadi ini tidak akan ana share dulu. Tapi antum harus mendapatkan bukunya secara gratis bagi yang hafal matan. Baik, sekali lagi kita akan bahas makhraj am, makhraj umum. Yang umum dulu. Mana yang umum tuh? Nah ini nih. Kita kembali ke gambar. Yang umum dulu nanti, ya. Nanti nih yang ada warna-warna ini nih. Untuk al-jauf nih, al-jauf warna ini. Warna apa ini? Krem. Apa itu al-jauf? Rongga tenggorokan yang membentang ke rongga mulut sampai ke tempat keluarnya suara. Mana tempat keluar suara? Coba teman-teman dari gambar ini mana tempat suara? Tempat keluarnya suara mana? Mana? Tempat keluarnya suara mana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya jawab ya. Ini mulut, bibir, ini tempat keluarnya suara. Nah, al-jauf itu dari rongga tenggorokan membentang atau mencakup rongga mulut sampai ke tempat keluarnya suara. Coba bilang A semuanya. Iya, dia suaranya tidak ada sangkut menyangkut, tidak terpaut dengan elemen manapun. Dia membentang lancar gitu aja, tidak ada halangan sama sekali. Betul? Nah ini al-jauf, ya. Apa tadi secara bahasanya? Rongga tenggorokan mencakup rongga mulut. Oke, ini secara singkat saja. Itu al-jauf ya. Fokus dulu di makhraj far'i yang ini. Jangan lirik ke kiri dulu. Fokus di sini. Kemudian yang kedua ada al-halqu. Ini sangat tidak asing bagi kita ya. Al-halqu atau halak ya. Artinya tenggorokan. Mana tenggorokan dari gambar ini? Ya ini jelas ya. Nah, Ya. ini makhraj am. Yang ketiga
Al-lisan. Sudah kebayang dong lisan. Ya. Kemudian yang keempat, asy-syafatain atau dua bibir. Sudah kebayang ya. Mana dua bibir? Masing-masing kita mempunyai bibir. Yang terakhir al-khayshum. Mana al-khayshum? Bukan hidung teman-teman ya, tapi rongga hidung. Yang mana? Nah, ini. Bukan hidungnya, tapi rongganya. Saat. Nah, ini rongga hidung. Atau apa? Ya rongga hidungnya, bukan hidungnya itu sendiri. Oke, coba Ana ulangi ya. Untuk makhraj am atau makhraj umum itu ada 5. Pertama al-jawf, kedua al-halqu, ketiga al-lisan, keempat asy-syafatain, dan kelima al-khayshum. Coba ulangi. Satu, Al-jauh. al-jawf, kedua Al-halaq. halqu, Al-halqu. halqu, ketiga Lisan. lisan, keempat Asyafatain. Sabatain. al-khayshum. Sampai Ya tanya dulu nih. Ustadz Muhammad Nazar, apa arti al-khayshum? Satu, dua, tiga, tetot. Semoga Allah merahmati Anda. Syekh Gufron, apa itu al-jawf? Al-jawf, rongga tenggorokan. Mencakup rongga mulut. Oke, mencakup rongga mulut. Atau bisa juga mau pakai bahasa sendiri, rongga suara yang mengalir dari rongga tenggorokan sampai membentang ke tempat keluarnya suara. Capek ya, panjang ting. Terlampau panjang. Oke, 2 orang cukup. Atau satu lagi. Apa arti daripada asy-syafatain? Muhammad Rizik. 2 bibir. Oke, 2 bibir ya. Alhamdulillah. Nah itu 5 makhraj am. 5 makhraj am, makhraj umum. Nah, teman-teman ataupun para hamba Allah yang dimuliakan, dari makhraj am ini mereka mempunyai makhraj cabang. Ya. Ini turunannya. Jadi dari yang 5 ini tadi dia mempunyai cabang-cabangnya. Yaitu pertama, ya, kita lihat ini arah untuk al-jawf ya. Makhraj amnya al-jawf 1. Makhraj far'inya ada tidak? Ternyata tidak ada. Hurufnya apa? Nah, ini baru huruf. Kita akan sebutkan langsung huruf. Setelah menguasai makhraj am, kemudian kita sampaikan makhraj far'i dan makhraj dan hurufnya. Untuk al-jawf tidak ada makhraj cabangnya. Hurufnya alif, waw, ya, maddiyah. Maaf, ini tidak dituliskan maddiyahnya. Maddiyah. Huruf apa? Alif, waw, ya, maddiyah. Yang seperti apa? Yang seperti di awal dicontohkan. I, u. Nah, itu ada maddiyahnya. Kadarnya 2 harokat saja. Sebelumnya fathah, i, ya, sukun sebelumnya kasroh, u, waw, sukun sebelumnya dhamma. Itu hurufnya. Awi, ya. Kemudian kita turunkan lagi untuk al-halqu, tenggorokan, itu mempunyai 3 cabang. Pertama ada aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Kedua ada wastul halqi atau tengah tenggorokan, wastu. Ketiga ada adnal halqi. Belajar Arab gundul ya, adnal halqi atau bawah tenggorokan. Coba, kenapa disebut bawah? Kita samakan persepsi dulu. Ini mohon diingat-ingat karena akan kalau antum paham ini, kesananya akan paham. Kenapa disebut bawah? Nah ini nih, yang ada titik 3. Ini aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Ini wastul halqi, tengah tenggorokan. Ini adnal halqi, bawah atau ujung tenggorokan. Bawah. Kenapa kok ini bawah? Kan di sini bawah. Nah, Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan semakin keluar, mana semakin keluar? Semakin keluar suara,
Keluar. Semakin keluar bahasanya nanti semakin ke bawah. Coba ulang. Semakin keluar Makin keluar Makin keluar bahasanya. bahasanya semakin bawah. semakin ke dalam. Nih, semakin ke dalam. Ini semakin ke atas bahasanya. Begitu ya. Semakin ke dalam, semakin ke atas, semakin keluar, semakin ke bawah. Jadi adnal halqi artinya bawah tenggorokan. Berarti di sini di bawah ya, di bawah. Karena menuju keluar gitu ya. Meskipun masih jauh nih ke tempat keluar, masih jauh. Bawah tenggorokan. Dah. Itu 3 cabang daripada, kita zoomkan lagi biar baca. 3 cabang untuk al-halqu ya, al-halaq, al-halqu. Aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi. Pangkal, tengah, dan bawah atau ujung. Kita lihat hurufnya, ada siapa saja. Untuk aqsal halqi ada hamzah, ha. Untuk wastul halqi ada ain dan ha. Untuk adnal halqi ada ghain dan kha. Hamzun, kalau dalilnya hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Itu dalil daripada matan Jazari. Tapi kita nggak akan bahas dalil itu. Yang penting antum paham dulu secara peta makhraj. Dalam memetakkan makhraj antum paham. Untuk aqsal ada 2, hamzah dan ha. Wasfu ada ain ha. Adnal halqi ada ghain dan kha. Coba ya dicerna dulu. Jelas ya? Kita lanjut atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nanti akan ada pertanyaan di akhir. Sesudah al-halqu, makhraj am yang ketiga yaitu al-lisan. Nah, ini paling banyak sekali ya, al-lisan atau lidah. Dia mempunyai makhraj cabang yaitu pertama, ini cabang-cabangnya nih. Kita makhraj cabang daripada al-lisan yaitu ada aqsal lisan, pangkal lidah. Mana pangkal lidah tuh? Nah, ini nih. Ini pangkal lidah, teman-teman. Mohon disimak. Ini pangkal lidah. Jadi kalau ada ini, lihat tangan saya, mungkin kelihatan. Ini lidah, nah pangkal di sini. Ini ujung. Nah, ini pangkal. Yang kedua, makhraj cabang daripada lisan ada wastul lisan, tengah lidah, di tengah lidahnya ya. Kemudian ada hafatul lisan, tepi. Mana tepi? Ini tepi nih. Coba lihat tangan saya. Gambar apa? Ini analogi untuk lidah. Lidah seperti ini. Ini untuk pangkal. Ini tengah. Ini tengah. Tengah. Mana hafah? Tepi. Ini. Tepi. Tepi. Kebayang? Ini tepi. Tepi. Sip. Ini tengah. Tengah lidah. Tengah. Ini pangkal. Ini tengah. Ini tepi. Sip. Kemudian yang terakhir ada torful lisan, ujung. Nah, kalau ujung bisa lah, kebayang ya. Ini ujung lidah. Nah, ujung lidah di sini, ujung lidah. Oke, kita ulangi. Untuk yang lisan, makhraj cabangnya aqsal lisan, wasful lisan, hafatul lisan, torful lisan, dah. Dan torful lisan. Ada 5. Aqsal lisan atau pangkal lidah, wasful lisan, tengah lidah, hafatul lisan, tepi lidah, dan torful lisan atau ujung lidah. Ada 5. Coba ulangi, baca, dibaca saja. Ada berapa makhraj cabangnya untuk lisan? Ada 5. Dan baca. Aqsal lisan, Kemudian Fatul lisan, fatul lisan, torful lisan. torful lisan. Oke. Untuk aqsal lisan, hurufnya itu ada 2. Aqsal lisan. Fokus ke aqsal lisan dulu. Kita zoom. Sing gede ini ya. Nah, atau kegedean. Untuk aqsal lisan ada 2 hurufnya, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Gimana cara ngucapinnya? Nah, ini mah teori saja dulu.
Wastul lisan ada 3 hurufnya, jim, shin, dan ya. Jadi kalau 3 huruf ini secara teori, secara diriwayatannya di tengah lidah, maka ketika pengucapan isti'adah, antum jangan monyong. Contoh kayak gini. Contoh kayak gini, lisan antum atau mulut antum. A'udzu billahi minasy. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, padahal secara teori di tengah Tengah lidah. Lidah. tengah lidah hadirin, bukan tenggorokan. Jadi ini diem gitu ya. Ngapain manyun-manyun? Karena kan ada sifat tafasyi supaya nafasnya berhamburan. Kita tiup ya. Tidak demikian ya. Makanya talak. Oke, lanjut. Untuk hafatul lisan ini ada 2 huruf yaitu bod dan lam. Bod dan lam. Dan yang terakhir untuk tarful lisan ini yang terbanyak, paling banyak. Nah, di antaranya adalah nun, ro, to, da, ta. Ini ujung masih umum ya. Bahasanya ujung lidah yang mana? Karena nanti kalau udah masuk ke lisan, mohon maaf tadi tidak disampaikan. Kalau udah masuk ke lisan, dia nggak cuma satu elemen. Ya. Sekali lagi, dia nggak cuma satu elemen, tapi ada elemen yang lain. Yang mempengaruhi keluarnya bunyi itu sendiri. Jadi nggak sendirian elemennya. Contoh, lidah doang, ujung lidah doang, nggak bisa. Coba antum bilang dodol, ayo, atau jangan dodol. Coba bilang nasi tanpa menyentuhkan ujung lidah antum ke langit-langit. Ayo bilang nasi semuanya, 1, 2, 3. Nasi. Nasi. Kayak orang sini. Sampai kiamat kurang 30 menit nggak akan bisa, ikhwah. Nggak akan bisa. Ada elemen yang sangat penting, berpengaruh terhadap bunyi itu sendiri, yaitu apa? Langit-langit. Jadi kalau tidak disentuhkan dengan langit-langit, tidak akan ada bunyi na. Kalau tidak disentuhkan dengan langit-langit, tidak akan ada bunyi dada. Contoh. Ya. Kalau huruf jim tidak disentuhkan ke langit-langit, nggak akan ada bunyi jajan. Jajan, gimana? Jajan. Jadi gak normal gitu ya. Oke. Ini untuk lisan itu kaitannya dengan 2 elemen. Ada sod, zai, dan sin, kemudian zo, za, dan ta. Ini huruf-huruf yang di torful lisan atau ujung lidah. Gimana nanti pada prakteknya? Nanti sambil berjalan. Yang penting antum paham dulu teori. Ya. Nun, ro, to, data. Jadi satu makhraj itu 3 huruf itu. Sod, zai, sin. Ya, 3 orang ini ya. 3 huruf ini satu makhraj. Zo, za, ta. Itu pun satu makhraj. Ya. Coba. Oke, kita selesaikan dulu. Itu ya. Kita resize lagi. Coba kita ulang. Atau nantilah di akhir ya. Selanjutnya, setelah lisan, yaitu ada asyafatain. Asyafatain, yang keempat. 2 bibir. Dia pun mempunyai 2 cabang, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Atau perut bibir ya. Perut bibir. Mana perut bibir kira-kira? Mana? Mana lihat bibir antum mana? Iya, seksi. Ah, itu tuh. Nah. Ini perut bibir ya. Bukan ini. Tapi ini. Dia mempunyai makhraj cabang. Batnus syafah atau perut bibir dan syafatain itu sendiri. 2 bibir itu sendiri. Untuk yang batnus syafah hurufnya fa. Dia ujung gigi menyentuh perut bibir. Jadi bukan qul ya ayyuhal kafirun, fir'aun. Ya. Biasanya di kami ya, ini rasis juga kalau bahas suku. Orang Sunda biasanya kebanyakan seperti itu ya. Tapi yang belum belajar makhraj gitu ya. Yang sudah belajar makhraj,
Wah, banyak yang fasih juga orang Sunda. Inna fi dalika la ayatil liqaumi yatafakkarun gitu ya. Apalagi wal afidah Allah Gusti Allah itu lahjah Sundawi ya. Kemudian untuk asyafatain ini ada 3 huruf yaitu waw, ba dan mim. Dia makhrajnya di syafatain. Baik. Terakhir al-khayshum rongga hidung. Dia tidak mempunyai cabang, makhraj cabang, langsung hurufnya yaitu 2 nun dan mim. Apa itu khayshum? Ya rongga hidung. Nah, nanti ada sifatnya yaitu dengung atau gunnah. Jadi kalau nun dan mim tidak masuk ke rongga hidung berarti ada yang salah ya. Oke, itu mungkin di antara paparan daripada pertama makhraj. Silakan diamati, dicerna, dimutalaah ya sampai benar-benar paham. Ini sudah dipermudah, dibuat petanya seperti ini. Oke. Tadi sempurnanya huruf ditinjau dari berapa aspek? 3. 1 Makhorijul huruf, huruf. Kharijul huruf. sifatul huruf, yang ketiga Madul huruf. sifat. Makhraj secara singkat selesai ya, secara pemetaan singkat selesai sampai di sini dulu ya, tidak akan mendalam kita karena dengan waktu yang terbatas. Kita akan lanjut ke sifatul huruf. Ini macam-macam penafsiran tentang makna sifatul huruf itu sendiri. Kalau huruf udah paham lah ya, huruf jama dari harfun, huruf. Tapi yang maksud di sini kalau kita boleh merujuk ke tajwid for everyone contoh ya. Kita lihat apa itu sifat. Nah, sifat secara bahasa melekat ya pada sesuatu baik secara jasad maupun makna. Kalau yang kami tulis sesuatu yang melekat juga pada apa-apa yang melekat pada sesuatu baik indrawi ataupun ma'nawi yang menjadikan ciri terhadapnya. Kalau di sini baik secara jasad maupun makna, dalam hal ini huruf-huruf hijaiyah. Sahih semuanya juga ya. Tinggal nanti kita cari definisi yang lebih singkat dan mudah dipahami. Intinya begitu ya. Coba tadi saya lihat ada 1 frame tapi 2 orang. Tadi siapa coba? 1 frame tapi 2 orang. Tadi saya lihat. Ada nggak? Saya Ustaz. Mana coba? Raise hand. Oh ini nih. Ramdan dan Budi. Coba on cam. Antum? Tapi budinya lagi izin dulu. Iya nggak apa-apa. Coba mau lihat anak wajah ganteng antum. Nah, di atas ke atas ini. Nggak kelihatan kalau kayak gitu. Nah, sip, mantap. Mana ini? Ini Budi atau Rahman? Ini Ramdan. Oh Ramdan. Ramdan dan Budi adik kakak. Adik kakak bukan? Halo? Ya, sepertinya jaringan kurang baik ya. Contoh lah ya. Rahman dan Budi ini adik kakak. Adik kakak berarti teman-teman dari makhraj yang sama. Paham nggak? Dari makhraj, dari tempat keluar yang sama. Ya. Dari tempat keluar yang sama. Ramdan dan Budi. Dia keluar dari makhraj yang sama, dari tempat keluar yang sama. Jangan membayangkan ya. Ittaqillah hadirin. Ya. Nah, kira-kira meskipun dari tempat keluar yang sama, dari makhraj yang sama, ya. Kira-kira secara sifat Budi dan Ramdan ini sama nggak? Beda. Kalau meskipun dia kembar kembar identik contohnya, tetap ada perbedaan. Misalkan kalau Ramdan dia itu lembut, pemalu, pendiam, nggak banyak ngomong, kemudian mudah tersentuh dan mudah sekali rapuh gitu ya. Lembut orangnya tuh. Sampai kentut juga yang terlalu keras nangis gitu ya. Saking lembutnya. Sedangkan yang satunya lagi, Budi ya.
Nah, Budi ini dia pecicilan orangnya. Pecicilan, nalakta kadetuka dia gitu ya. Jungkir balik sana sini. Tapi tetap soleh dua-duanya. Ya. Nah, meskipun dari makhraj yang sama, ataupun dari tempat keluar yang sama, otomatis sifatnya berbeda. Tapi pasti ada sesuatu sifat yang melekat di keduanya, melekat. Nah, sifat yang tadi yang alamiah, yang melekat di jiwa masing-masing. Nah, itu yang dimaksud sifat di makhrijul huruf demikian. Juga sama. Nah, itu namanya sifat lazimah. Sifat yang senantiasa melekat pada sesuatu. Dalam hal ini huruf, sifat yang senantiasa menyertai ataupun melekat di huruf itu sendiri. Misalkan kalau tadi lembut, Hamdan, kemudian Budi tadi aktif orangnya, bukan pecicilan, mohon maaf, aktif. Tadi lembut ya, pendiam, yang Budi aktif. Nah, ada nanti sifat yang sewaktu-waktu muncul, bahkan meskipun dari latar belakangnya berbeda. Kalau tadi yang lembut, bisa juga mempunyai sifat ini nih, yang sama. Apalagi yang aktif tadi. Apa itu? Ketika dia marah. Ya, betul. Ketika dia marah kan dipacu oleh sesuatu hal, ya, sehingga dia bisa marah. Jadi meskipun tidak ada sifat bawaan, ya, tapi ketika marah karena dipicu oleh sesuatu, ya dia bisa marah. Nah, itu namanya sifat aridhah. Kalau tadi yang pertama sifat lazimah, sifat yang memang dari pas lahirnya begitu. Tapi kalau sifat aridhah, dia sifat yang kadang-kadang muncul karena faktor sesuatu. Nah, kembali lagi. Ini secara teori ya, sifat itu begini, begitu. Ya. Secara istilah, cara yang nampak pada sesuatu huruf keluar daripada makhrajnya, yang dengannya bisa dikenali, baik itu jahar, apa itu jahar, hamas, apa itu hamas, apa itu syiddah dan qalqalah, dan yang lainnya kita akan bahas. Mudah-mudahan cukup ya waktunya. Insya Allah kita akan percepat dan mohon fokus. Oke, tadi sudah Anda sampaikan. Untuk sifatul huruf itu terbagi menjadi dua. Ada sifatul lazimah, ada sifat aridhah. Sekali lagi, ada sifat lazimah, ada sifat aridhah. Dibagi menjadi dua. Sifat, apa itu sifat lazimah? Sifat yang tidak akan terlepas dari huruf. Yang tadi Anda ilustrasikan, Ramdan dan Budi, ya. Ramdan dan Budi. Melekat dia, ya. Sifatnya dari lahir memang seperti itu bawaannya. Kemudian sifat aridhah, sifat yang muncul dalam kondisi tertentu dan dapat dipisahkan daripada huruf. Kita bahas dulu yang ini. Nah, untuk sifat lazimah pun dibagi dua lagi. Ada sifat yang mempunyai lawan, ada sifat yang tidak ada lawan sama sekali. Atau tidak ada lawan lah ya, dan tidak ada lawan sama sekali. Ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Bahasa tajwidnya laha dhid, laisa laha dhid. Ya, dhiddu. Nah, kapan ini kita bahas? Nanti setelah ini ya. Sabar dulu. Kita beranjak dulu ke sifat aridhah. Sifat yang kadang muncul dalam kondisi tertentu. Contohnya apa? Sukun. Coba baca sukun teman-teman. Yuk, baca sukun. Saya kasih mana 50.000 saya. Bisa nggak baca sukun? Bisa? Nggak akan bisa teman-teman. Nah, nggak akan bisa. Cuma baca sukun, baca sukunnya nggak akan bisa. Tapi kalau dia disandingkan dengan huruf sin contoh ya. Sin pertama harokat, sin kedua sukun, baru bisa dibaca. Sas. Oke? Paham? Baru bisa dibaca. Nah, itu sifat aridhah. Kemudian apalagi izhar. Coba gimana baca izhar? Baca ikhfa gimana? Izharnya dua ya. Salah. Kita nanti harusnya di sini kayak iqlab ya. Mad, gimana baca ikhfa? Kecuali kalau ada nun sukun ketemu huruf ikhfa.
min syai'. Terus in kuntum shadiqin. Baru bisa dibaca in kuntum. Baru bisa dibaca iqlab min ba'dihim. Baru bisa dibaca mad kalau ada sesuatu gitu. Ja, ji, ju. Kalau cuma mad doang, tulisan mad nggak bisa dibaca. Gitu. Nah, ini sifat aridhah. Nah, yang akan kita bahas yang ini, sifat lazimah, sifat yang pokok, yang inti, dan antum harus paham ini sebelum kita beranjak ke yang lain. Ya, antum harus paham dulu. Makhraj tadi yang utama juga, kemudian sifat yang pokok. Nanti setelah ini ya, sifatul lazimah yang mempunyai lawan dan tidak mempunyai lawan. Kita bahas dulu yang mempunyai lawan, ini yang pokok ya. Oke, tetap fokus, perhatikan. Sifat yang mempunyai lawan, yang memiliki lawan. Ini sudah mudah ya, sudah diterjemahkan dan sudah disertakan hurufnya. Mohon maaf. Pertama, sifat yang pertama ada hams. Coba baca hams. Bukan hames ya, hames. Hams ya. Artinya mengalir nafas. Dah. Jangan dulu lihat tengok kiri, jangan dulu. Ini aja dulu, sebelah kanan dulu. Hams artinya mengalir nafas. Yang di bawah apa? Ini hurufnya. Huruf-huruf yang memiliki sifat hams, yaitu terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Ini dikutip dari dalil matan Jazari. Mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sa, sin, kaf, ta. 10 huruf ini dia sifatnya hams. Dah. Turun lagi. Ada syiddah. Coba baca syiddah. Syiddah. Bukan syuddah ya, atau syaddah, tapi syiddah. Apa artinya syiddah? Tidak mengalir suara. Nah, hurufnya ada berapa? Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. A, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, ta. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua huruf ini sifat keduanya yaitu syiddah. Ya, mempunyai sifat syiddah, maaf. Nah, turun lagi. Isti'la. Coba baca. Isti'la. Ini baca apa? Hams. Syiddah. Isti'la. Artinya pangkal lidah naik atau meninggi. Isti'la itu ya'lu, meninggi. Pangkal lidahnya. Ini kayak gini nih. Kalau naik ya, naik. Pangkal lidah naik. Atau meninggi, nah gitu. Boleh. Hurufnya khusso, dong, tin, kil. Huruf-huruf ini dia memiliki sifat isti'la. Naik dia, tebal dia. Ya, hurufnya tebal, menebal, meninggi. Jadi bunyinya tebal. Ini kategori huruf tebal. Khusso, dong, tin, kil. Ada 7 berarti ya. Khusso, dong, tin, kil. Silahkan dicermati. Yang terakhir, sifat kelima yaitu itbaq. Baca itbaq. Itbaq. Isti'la itbaq. Apa artinya? Dia udah pangkal lidahnya naik, semuanya ikut naik, ya. Jadi tengah lidah, pangkal lidah naik, meninggi dia. Sehingga rongga mulut tertutup oleh bunyi suaranya. Yaitu apa hurufnya? Sod, bo, po, dan zo. Ini sifat keempat, mohon maaf. Ada 4 ya, so, bo, to, zo. Coba bilang, baso, panjangkan so-nya. 1, 2, 3. Baso. Baso, zo, po. Dia meninggi. Lidah tengah dan lidah pangkal. Dan ini kategori yang selamanya tebal di semua kondisi ya. Nanti kita praktek. Apakah benar teori ini semua? Nanti kita akan tahu. Ini kita sampaikan teori dulu. Kemudian yang terakhir, sifat kelima, yang keempat, idlaq. Idlaq.
Izlaq. Artinya dekat dari tempat keluar. Nah, udah paham ya tempat keluar itu yang mana tadi bibir ya. Dekat dengan tempat keluar. Hurufnya farra min lubbi. Farra min lubbi. Coba bilang balon. Balon. Dekat dengan tempat keluar. Dekat dengan tempat keluar. Dekat. Bilang lilin. 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 Dekat ya. Coba bilang harimau. Harimau. Dekat dengan tempat keluar. Jauh. Dia di mana makhrajnya tadi? Di pangkal tenggorokan. Iya, kita merojah dulu sebentar. Ya, kenapa jauh? Ini nih, tuh. Dia harus melewati dulu kecamatan ini, kelurahan ini, baru sampai ke tempat keluarnya suara. Nah, sedangkan farra min lubi tadi, huruf farra min lubi, fa, ra, mim, nun, lam dan ba, dia dekat dengan tempat keluar. Tapi ini penting sih untuk diketahui. Tapi tidak berpengaruh dengan suara. Yang berpengaruh itu 4 sifat ini. Oke, itu 5 sifat. Dan yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari, dia memiliki lawan. Dan ini antum harus hafal ya sebagai pembelajar dan harus paham, nggak cuma hafal. Apa dia lawannya? Contoh, hamas lawannya jahar. Anda tidak usah menyebutkan artinya ya. Karena antum bisa baca dan antum bisa paham. Berarti kalau mengalir nafas berarti dia tidak mengalir. Apanya? Nafasnya. Kalau dia mengalir suara berarti dia tidak berarti dia mengalir gitu ya. Hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya rokhwah. Isti'la lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Idlaq lawannya ismat. Dah, ya. Rokhwah berarti dia mengalir suara, ya. Istifal berarti dia pangkal lidahnya rendah, karena sebelumnya naik, ya. Infitah berarti dia pangkal dan tengah lidahnya rendah. Karena tadi naik infitah. Lawannya itbaq, ya. Pangkal dan tengah lidahnya rendah. Kemudian ismat. Kalau tadi dekat dengan tempat keluar, berarti lawannya jauh dari tempat keluar. Antonimnya lah istilahnya. Nah, tapi ada catatan di sini. Wa baina rikhwin wasyadidin lin Umar. Kata Imam Ibnu Jazari dalam matan. Wa baina rikhwin. Di antara rikhwin wasyadid dan syiddah ada 5 huruf, yaitu lin Umar. Lam, nun, ain, mim, dan ro. Disifati apa? Bukan rokhwah lagi. Bukan syiddah lagi, tapi bainiyah atau pertengahan atau tawassut, begitu ya. Dia mengalir tapi tertahan. Gimana? Ya udah tawassut. Pertengahan. Nah, ini sifat yang pokok ya, yang antum harus ketahui dan paham dan hafal. Mudah-mudahan antum di-record ataupun dicatat. Ada satu aspek lagi, tebal tipis tidak akan bisa Anda sampaikan karena waktu yang terbatas. Insyaallah kita akan murojaah di sela-sela antum setoran ya. Anda akan tanya antum sebagai bentuk dalam murojaah ya terkait teori makhrijul huruf dan sifatul huruf yang sudah disampaikan barusan ya. Untuk satu aspeknya lagi, tebal tipis, berkaitan dengan tebal tipis dan ataupun tafkhim tarqiq insyaallah di pertemuan mendatang ya. Itu dulu sebagai helikopter view. Ada pertanyaan teman-teman? Jelas ya? Atau mau ditanya? Jika tidak ada pertanyaan dan jelas, insyaallah ya, mudah-mudahan kita akan cukupkan dengan kalam hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, kita absen dulu ya sebelum kita tutup. Tadi yang izin-izin sudah masuk lagi? Atau sudah tidak ada?
izin keluar. Muhammad Rizik udah ada lagi ya? Hadir Ustaz. Bentar. Ini sekarang udah 27 nih, berarti ada 2 orang lagi yang tidak ada. Agung Saputra hadir Ustaz. Agung Saputra. Sebentar. Saya lupa menyertakan manual. Dari KPI dulu. Agung Saputra hadir. Hadir ya barusan ya. Ada Maulana Hadir Ustaz. Alfi Marhamah. Alfi. Akhwat Ustaz. Wah, akhwat ya? Iya. Astagfirullah. Tahu aja antum akhwat ya. Bisa tahu gitu. Andi Permana, Hadir Ustaz. kemudian Ari Febriana, Hadir Ustaz. Budi Hafidudin, Deden Hidayatullah. Budi tadi hadir ya? Hadir Ustaz. Deden, Hadir. Gilman, Hadir Ustaz. Gufron hadir, Jabarudin hadir, Kiki, Hadir Ustaz. Lutfi, Nazar tadi hadir, Muhammad Ramdan hadir, Rizik, Muhammad Rizik hadir, Raja, Rangga, Raja hadir. Sayyid Lutfi, Lutfi Tawani, hadir. Mulzam hadir tadi, Mulzam Kamil, hadir. Zaid, Hadir. alhamdulillah. Kemudian dari Hes, Agnia, Ada Ustaz. Fakhri, Ferry Supriyadi hadir, Lutfi, Abdul Aziz ya, Ghazi Naufal hadir tadi, Hilmi, Hadir. Naufal Hakim. Hadir Ustaz. Ada yang belum masuk? Ustaz Udah ya? Fahri hadir. Fahri Arik. Fahri Arik ya udah masuk. Fahri Arik. Iya, udah masuk. Baik. Jazakallahu khair. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.